Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Sudah subscribe belum? Ditunggu Hafi nih. Karena Hafi dikasih challenge. Kalau bisa subscribe sampai 400, Hafi akan mendapatkan mainan. Ya, bukannya kulit, tapi masalahnya Hafi ini sudah banyak diberikan permainan atau mainan, tapi ternyata banyak yang dirusak, tidak dirawat, ya nggak Hafi? Banyaklah mainanmu yang rusak. Iya. Ya, makanya kalau dia diajarkan supaya mendapat subscribe 400, betapa susahnya, maka dari situ nanti biar dia lebih mau menjaga mainannya, karena untuk mendapatkan itu sangat susah, ya kan Hafi? Hafi sapa-sapa dulu penonton kita. Hoi. Ya, dia mulai melamun. Cepat kau sapa-sapa. Hai. Yang pertama. Apa yang pertama? Sapa aja dulu. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, kali ini kita akan share pengalaman tentang sunat. Hafi sudah sunat belum? Tidur. Sudah ya. Belum? Sudah. Umur berapa Hafi sunat? 5 tahun. 5 tahun atau 5 hari? 5 tahun. Ya, 5 tahun. Hafi sudah sunat 5 tahun. Bagaimana? Sunat itu enak atau tidak? Ya, jadi begini, supaya anak-anak yang akan kita sunat itu tidak mengalami ketakutan, jadi jangan kita biasakan untuk memberikan ancaman-ancaman berupa sunat. Nah, misalnya kalau di kampung saya dulu, di Tulungagung ya, di Tulungagung itu ada kebiasaan orang-orang tua kalau nakutin anak-anak, ayo nanti saya sunat katanya. Nah, jadi itu menjadi suatu ketakutan bagi anak-anak ya. Jadi mereka takut kalau mendengar sunat, itu sudah takut. Kalau Hafi kemarin, waktu itu Hafi belum tahu atau tidak pernah saya takut-takuti kalau misalnya saya ancam, ayo nanti kamu saya sunat, tidak ya. Makanya Hafi tidak mengalami ketakutan, tapi justru malah penasaran. Karena saya katakan bahwasanya sunat itu menggunakan alat yang canggih misalnya, atau alat-alat yang tidak pernah Hafi lihat di rumah. Nah, makanya dia penasaran. Kalau gitu saya ingin melihat bagaimana alat-alat sunat misalnya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya tanya dulu kepada Hafi, bagaimana ketika sunat, apakah Hafi trauma atau mau sunat lagi? Trauma. Trauma? Trauma itu apa? Enggak mau. Enggak mau lagi? Enggak mau lagi sunat? Kan dapat mainan, dapat hadiah. Biasanya sakit. Oh no. Sakit. Sakit itu kan waktu disuntik saja kan? Setelah itu tidak sakit lagi? Nggak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena bisa sakit. Ya, sunat itu sebenarnya kalau kata orang adalah
eh, apa namanya, ibaratnya kalau perempuan itu seorang wanita, dia melahirkan ya, ujian terberatnya itu adalah melahirkan. Kalau seorang laki-laki katanya itu adalah saat dia sunat. Tapi pengalaman saya sendiri ya, kalau saya bilang melihat ketika melihat istri saya melahirkan si kecil ini, itu pengalaman yang sangat mengerikan ya, karena terlihat kesakitan luar biasa, dan itu saya kira masih tidak seberapa, dalam artian masih jauh di atas ya dibandingkan kalau laki-laki harus disunat. Maksud saya adalah kalau dikatakan laki-laki sunat itu berbanding dengan perempuan yang melahirkan, itu sebenarnya sangat tidak berbanding. Jadi kita kasih tepuk tangan Hafi buat ibu-ibu, terutama ibunya Hafi yang sudah berjuang untuk melahirkan. Hei, kau harus bangun. Ini waktunya syuting. Baik, jadi supaya Hafi bersemangat, kita mulai lagi tanya jawab dengan Hafi. Hafi, bagaimana waktu Hafi ditanya teman Hafi sudah sunat atau belum? Wih, aduh, ini nggak bisa dilanjutkan pemirsa. Kamu bisa menjawab nggak? Harus dibatalkan. Syuting dibatalkan. Hafinya ngantuk. Tidur. Gimana? Kamu ketika ditanya temanmu, Mas sudah sunat atau belum? Gimana katanya? Sunat. Kamu merasa bangga atau tidak waktu sudah sunat? Bangga tidak? Ya, tips kedua, kalau kita ingin menyunat atau menghitan anak kita, itu jangan ditunggu dia besar ya. Misalnya kalau dia sudah lebih dari 7 tahun misalnya, itu dia sudah paham bahwasanya sunat itu sesuatu yang tidak enak. Jadinya dia akan merasa ketakutan atau cenderung menolak untuk diajak atau dibawa ke tempat sunat. Tapi kalau Hafi kemarin masih 5 tahun, dia jadi tidak terlalu paham bahwasanya sunat itu sesuatu yang sakit ataupun yang lain. Nah, jadi mungkin ada memang mitos orang bahwasanya kalau sunat terlalu kecil, misalnya masih 5 tahun, 6 tahun, itu menghambat pertumbuhan. Tapi kemungkinan besar itu hanya mitos saja. Jadi jangan khawatir, karena kan buktinya ada orang yang sunat masih kecil ya. Di tempat kami tinggal ini di Barabai itu banyak yang justru sudah disunat waktu masih bayi, dan ternyata pertumbuhannya juga normal-normal saja. Jadi jangan khawatir akan terjadi penghambatan atau keterlambatan dalam pertumbuhan. Baik, Hafi, temanmu yang sudah sunat berapa orang di sekolahmu? Satu saja? Aku lupa. Lupa? Kenapa kau lupa? Karena banyak sekali orang yang nggak kulihat burungnya. Bagaimana ketika di sekolah? Apakah kamu merasa hebat karena sudah sunat? Atau biasa-biasa saja? Hebat. Merasa hebat? Yeay. Menurut kamu, menurut Hafi, yang lebih hebat itu yang sudah sunat atau yang belum? Belum. Kenapa? Karena itu bisa berjalan dan bisa kemana-mana. Aku cuma pakai cawat. Oh, jadi kalau sunat itu susah berjalan. Tapi kan kalau sudah sembuh, dia atau Hafiz sudah bisa jalan lagi. Ya, tips lagi ya. Ketika Hafiz waktu itu sudah kurang lebih 1 minggu,
Nah, itu ternyata di bagian yang disunat itu masih mengalami semacam kayak ada bekas-bekas luka ataupun campuran antara luka dengan obatnya. Nah, untuk membersihkan itu saya juga khawatir jangan-jangan nanti kalau dibersihkan malah menjadi luka lagi dan seterusnya. Akhirnya saya bawa ke tempat berenang, yaitu di waterboom. Nah, di situ ketika dia masuk atau ketika berendam di air di kolam renang, dia mandi, main prosotan dan sebagainya sampai kurang lebih hampir 2 jam. Nah, itu saya tidak ingat lagi dan dia juga tidak merasakan bahwasanya dia masih belum bersih bagian yang disunatnya. Tapi alhamdulillah ternyata justru itu adalah obat ataupun cara yang paling mujarab dan tanpa efek samping. Ternyata setelah selesai kami mandi di kolam renang, dibilas ya, ternyata justru bagian yang disunat itu menjadi bersih dan tidak ada bekas apa-apa. Dan alhamdulillah ternyata Hafi tidak sakit, ya kan? Sakit nggak waktu habis berenang itu? Sakit. Beneran? Sakit beneran nggak? Lupa ya, karena sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Tapi seingat saya waktu itu Hafi tidak merasakan sakit. Kalau saya sakit pasti dia menangis. Dan alhamdulillah akhirnya tidak perlu lagi saya untuk membersihkan karena sudah bersih sendiri dipakai berendam. Dan itu memang cara-cara yang biasa dipakai di tempat kami, di kampung kami. Dahulu saya juga ketika sunat itu untuk membersihkannya juga diajak berendam ke telaga. Kalau saya ke telaga, di kampung ya, nggak bisa masuk ke waterboom ataupun kolam renang. Jadi hanya main ke telaga. Telaga itu apa? Telaga itu semacam sumber air, ya. Ada airnya di situ, tapi bisa dipakai untuk berenang. Karena airnya banyak kayak kolam renang, tapi dari tanah yang digali. Ngerti nggak? Tapi nanti aku kotor. Tidak kotor karena air telaganya bersih, tidak ada lumpurnya. Tanahnya. Ya, tanahnya itu tidak banyak. Kalau tanahnya banyak baru kotor. Understand? Understand. Artinya apa? Understand. Understand itu artinya apa? Bahasa Inggris. Iya, artinya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya understand itu mengerti atau paham. Kamu mengerti? Paham. Ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan tips cara mengajak anak untuk sunat ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa subscribe. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.